Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. My name is Kutratuni Syahrul Asia and I'm from TBI 5A. And in this video, I'm going to show you how to use SPSS for experimental research and correlation analysis. And I will explain each step clearly so you can easily follow the process and understand the results. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang experimental research dan judul research kita kali ini The Effect of Task-Based Language Teaching on Student Speaking Fluency, a Quasi-Experimental Study. Lalu research problem yang kita dapat yaitu Does text-based language teaching have a significant effect on students speaking fluency compared to the grammar translation method? Nah, variabel yang kita punya yaitu independent variable yaitu teaching method, experimental group text-based language teaching, control group grammar translation method, dan dependent variable speaking fluency score. Lalu scales of measurement kita adalah independent variable yaitu nominal scale dan dependent variable yaitu ratio scale. Dan untuk hipotesisnya ada null hipotesis, yaitu there is no significant difference in speaking fluency between student talk using TBLT and those talk using GTM. And alternative hypothesis atau H1, there is a significant difference in speaking fluency between student talk using TBLT and those talk using GTM. Nah, kita sudah memiliki data-data di sini, datanya sudah saya pindah ke Excel. Nah, langsung saja kita masuk ke SPSS. Sebelumnya kita klik variable view ya, jangan yang data view. Nah, setelah kita ke variable view, dalam kolom name, kita ketik score, lalu di kolom label, kita ketik student score. Nah, ini tuh nanti tempatnya data skor dari murid-murid. Dan untuk desimal kita nolkan. Lalu di yang kedua, kita ketik group, desimalnya juga kita nolkan, label dikosongi, lalu bagian value kita klik titik 3. Nah, nanti akan muncul gambar seperti itu. Nah, untuk value kita ketik angka 1 dan label itu eksperimental karena itu nanti akan digunakan untuk membedakan bagian eksperimental dan kontrol di data view. Nah, jika sudah, kita langsung ke data view. Nah, di skor ini kita isi skor yang kita murid yang punya dari eksperimental dan kontrol group. Langsung saja kita copy paste dari eksperimental. Lalu dari kontrol group juga langsung kita copy paste berada di bawahnya milik eksperimental. Nah, setelah semuanya data kita masukkan, langsung di bagian grup ini kita tulis ketik 1 dan untuk eksperimental dan 2 untuk kontrol. Jangan lupa untuk dicek ulang. Nah, setelah data kita dimasukkan, kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu Independent Sample T-Test, kita klik, lalu akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini kita abaikan saja vocabulary dan reading. Nah, untuk student score atau test variable kita taruh di bagian atas, dan untuk grouping variable itu kita taruh di bawah. Nah, setelah kita memindahkan semuanya tadi, kita klik bagian Define Groups, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, itu di situ kita klik angka 1 dan 2 di masing-masing tulisan grup. Setelah semuanya selesai, langsung saja continue dan OK. Dan kita mendapatkan hasil dari SPSS data tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa masing-masing kelompok ini terdiri dari 30 siswa, di mana kelompok 30 siswa, di mana kelompok eksperimen ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 138,87 dengan standar deviasi 6,073. Sedangkan kelompok kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 99,70 dengan standar deviasi 2,706. Nah, perbedaan nilai rata-rata ini menunjukkan secara deskriptif bahwa kelompok eksperimen ini memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Lalu sebelum melakukan uji T, dilakukan uji homogenitas menggunakan Leibniz test untuk memastikan kesamaan varians antara kedua kelompok.
Nah, hasil Levens test ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians data kedua kelompok ini tidak homogen. Oleh karena itu, dalam membaca hasil uji T, digunakan baris equal variances not assumed, sesuai dengan ketentuan analisis statistik. Nah, berdasarkan baris equal variance not assumed diperoleh nilai T, yaitu 32,268 dengan derajat kebebasan 40,077 dan nilai signifikansi 0,00. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu untuk nilai mean difference sebesar 39,167 ini menunjukkan bahwa rata-rata skor siswa pada kelompok eksperimen itu lebih tinggi sekitar 39 poin dibandingkan kelompok kontrol. Perbedaan ini bukan hanya signifikan secara statistik, tapi juga bermakna secara praktis karena selisih nilai dari kedua nilai itu cukup besar. Nah, untuk penguatan hasil ini diperkuat dengan nilai 95% confidence interval yang berada pada rentang 36,714 hingga 41,620. Karena rentang ini tidak melewati angka 0, maka perbedaan yang terjadi dapat dikatakan konsisten dan dapat dipercaya. Oke, karena eksperimental research sudah selesai dan hasil uji T itu menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen ini memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dan sehingga perlakuan yang diberikan terbukti lebih efektif. Langsung aja kita move ke yang kedua, yaitu correlation research, di mana uji korelasi yang digunakan ini adalah Pearson correlation karena ada datanya berskala interval dan berdistribusi secara normal. Oke, yang kedua kita belajar tentang correlation research dengan judul The Relationship Between Vocabulary and Reading Comprehension Achievement Among Senior High School Students. Nah, untuk riset problemnya, is there a significant correlation between vocabulary size and reading comprehension achievement among senior high school student dengan variable X, yaitu vocabulary size score, dan variable Y, yaitu reading comprehension score. Lalu, untuk hipotesisnya ada null hipotesis, yaitu there is no significant correlation between vocabulary size and reading comprehension achievement, dan alternative hypothesis there is a significant correlation between vocabulary size and reading comprehension achievement. Dan ini data-datanya. Langsung saja kita ke variable view. Pada kolom 6 baris ketiga kita ketik vocabulary, lalu desimal sama kita nolkan, dan label kita beri nama vocabulary size. Yang bawahnya, selanjutnya kita ketik reading, lalu kita nolkan desimalnya dan ketik reading comprehension di labelnya. Jika sudah, kita langsung move ke data view dan kita pindahkan semua data tadi sesuai dengan apa yang kita tulis. Jangan lupa untuk dicek ulang semua datanya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah itu kita klik Analyze, klik Correlate, dan pilih yang Bivariate. Nah, akan muncul gambar seperti ini dan kita aplikasikan student score dan group karena itu milik eksperimen. Lalu vocabulary research dan reading comprehension kita pindahkan ke sebelah kanan dan jangan lupa untuk mencentang Pearson, total, dan flat significant karena kita menggunakan Pearson. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari SPSS tadi dan berdasarkan hasil analisis SPSS ini diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,475. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara vocabulary dan reading comprehension bersifat positif
yang artinya semakin tinggi penguasaan kosakata siswa, maka semakin tinggi pula kemampuan reading comprehension mereka. Dan jika dilihat dari kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai 0,475 ini termasuk dalam kategori korelasi sedang. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,04 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan dengan tingkat sedang antara vocabulary dan reading comprehension. Okay, and the last, we got a conclusion bahwa hasil analisis korelasi itu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara vocabulary dan reading comprehension. Sementara hasil peneliti eksperimen yang membuktikan bahwa perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. And the last essay, sekian dari saya. Semoga penjelasan dan penggunaan SPSS dalam experimental research dan correlation research ini dapat mudah dipahami dan dipraktikkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.